Saya akan membahas mengenai Pak Jokowi ketika dia menghadiri acara ulang tahun pertama YTN, YouTuber Nusantara. Tapi dari sisi yang lainnya, ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, saya bisa mengatakan kehadiran Pak Jokowi kemarin, kalau saya lihat secara keseluruhan ya, di acaranya ulang tahun pertama YouTuber Nusantara, itu saya melihat, bisa saya katakan dengan kalimat Jokowi is back. Ya, kenapa saya bilang Jokowi telah kembali? Saya melihatnya begitu, Jokowi is back. Ya, beda ketika penampilan dia di Makassar waktu dia pidato di PSI ya, dengan sekarang. Ya, ini dari sisi yang lainnya saya bahas ya. Jadi saya melihat yang pertama dari sisi kesehatan Pak Jokowi. Ya, walaupun saya tidak datang ke sana ya, tapi saya mendapatkan info dari kawan-kawan ya, teman-teman, dan juga melihat dari media sosial ya, bagaimana Pak Jokowi hadir hari itu, tampil hari itu dengan oke, sudah mulai balik lagi gitu ya, kesehatannya seperti dulu gitu ya, alerginya mulai berkurang ya, dan mukanya juga sudah tidak merah ya, artinya ini menunjukkan tanda-tanda Pak Jokowi sudah semakin sehat ya. Itu mengapa yang pertama saya katakan Jokowi is back ya. Terus yang kedua, nah, dari sisi penampilan saya melihat Pak Jokowi dengan dandanan dia seperti itu, saya melihat seakan-akan memori saya menonton itu adalah melihat beliau sebagai presiden yang memang sedang mandat, sedang tugas gitu ya, bukan presiden ketujuh ya, tapi presiden yang sedang bertugas. Ya, saya memori saya ya, imajinasi saya dan fantasi saya ke sana karena melihat penampilan Pak Jokowi oke sekali, dengan tutur bahasa, dengan pidato yang kita lihat sama-sama kawan-kawan, kalem, tenang, menyejukkan, kemudian ya dengan nadanya yang sekarang lebih tenang gitu ya. Saya lihat itu merupakan sebuah kebahagiaan dari mungkin dari seluruh loyalis Pak Jokowi, seluruh akar rumput, grassroots yang mencintai Pak Jokowi tentunya. Ya, di situ kita bisa lihat. Coba teman-teman saksikan lagi lah di media sosial video-videonya yang sudah beredar tersebut ya, dengan baju batiknya itu, kemudian dia pidato dengan tenang dan dia tetap seperti dulu ya, tidak meledak-ledak, kalem, tapi ketika dia ngomong isinya itu ya jelek gitu ya. Ya, itu memukul bagi lawan-lawan politiknya Pak Prabowo yang sekarang ini akhir-akhir ini sedang ramai, sedang punya fantasi ingin menjatuhkan Pak Prabowo ya, pada kondisi keadaan seperti ini gitu ya, dengan situasi ekonomi global yang tidak baik-baik saja ya. Pak Jokowi bilang ya, kita harus memberikan informasi-informasi yang positif ya, supaya apa, vibrasi masyarakat juga positif gitu, bukan sebagai tokoh, sebagai orang-orang yang public figure ya, selalu memberitakan hal-hal yang negatif gitu ya. Itu luar biasa ya. Jokowi is back, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya kenapa bilang Jokowi is back? Saya sekarang ngomongnya ini lebih ke arah power ya. Power Pak Jokowi ketika dia menghadiri itu, ketika dia berpidato saat itu dengan poin 1, 2 tadi yang saya sampaikan, saya melihat dia telah mendapatkan power yang kuat, teman-teman ya, power yang lebih kuat dibandingkan ketika dia menjadi presiden ya, ketika dia masih menjabat gitu ya. Saya melihatnya itu, teman-teman tahu yang namanya media sosial. Media sosial itu adalah kekuatan ya, perubahan nomor 1 saat ini, karena narasi ya, fight atau war, narasi war atau perang narasi itu selalu hadir ya setiap hari melalui media sosial. Ya, perang narasi lebih mengerikan dibanding perang senjata, teman-teman. Ya, karena dengan narasi ini orang bisa belok otaknya, masyarakat bisa beralih pikirannya, dan masyarakat bisa
kehilangan konteks dalam kehidupannya, ya. Bayangkan misal kayak berita perang di Irak, di Iran dengan Israel kemarin, berapa banyak video-video yang memang hoax menggunakan AI sehingga masyarakat salah berpikir, ya. Bagaimana masyarakat menilai tentang Palestina, tentang Gaza, tentang Hamas, tentang Israel, itu salah berpikir ya. Itulah perang narasi, kawan-kawan. Nah, di Indonesia juga perang narasi ini terus dilakukan, apalagi ketika ini para pembenci Pak Jokowi, ya, yang notabene adalah lawan-lawan Pak Prabowo sekarang, menginginkan Indonesia itu chaos, ya, karena dia ingin merebut kekuasaan. Nah, ini melakukan perang narasi melalui mahasiswa statement, melalui tokoh-tokohnya, melalui orang-orang yang memang tampil selalu di publik, itu selalu. Nah, maksud saya perang narasi itu tidak bisa dibantahkan, teman-teman. Nah, kembali lagi pembahasan saya, Jokowi is back yang nomor 3 mendapatkan power. Ya, teman-teman bayangin, YouTuber Nusantara, ya, itu merupakan kumpulan para YouTuber yang kita lihat kalau kita total subscribe-nya dia, ya, itu bisa totalnya bisa 3 juta sampai 7 juta, teman-teman. Ya, ada yang 600.000, ada yang 300.000, ada yang sekian-sekian digabungin bisa sampai 3 juta, teman-teman. Bahkan lebih, ya 7 juta. Ya, informasinya mungkin Bang Agri Fanani lah yang lebih paham tentang itu, tetapi saya melihat ini sebuah kekuatan besar. Kemudian viewers kalau ditotalin, teman-teman, itu bisa jutaan, teman-teman, dari YouTuber Nusantara. Bayangkan, ratusan ribu penontonnya, puluhan ribu penontonnya, itu kalau dikumpulin penontonnya, itu udah luar biasa, teman-teman. Bagaimana dengan cara itu kita bisa meluruskan yang namanya DFK, ya, narasi-narasi yang belok sana belok sini bisa kita benarkan melalui, ya, kekuatan besar ini, gitu ya. Artinya apa? Kenapa saya bilang Pak Jokowi ini sekarang memiliki kekuatan yang lebih dari ketika dia waktu menjabat? Ya, karena sekarang dengan dia tidak menjabat, ya, pencinta dia, YouTuber itu sekarang mengadakan acaranya di Solo, ya. Ya, mungkin orang-orang akan berpikir, oh itu bayaran, YouTuber Nusantara bayaran. Saya sangat tahu sekali YouTuber Nusantara berdirinya seperti apa, saya memahami, gitu ya, karena saya juga terjaring juga dari influencer di TikTok saya, ya kan, kemudian di snack video, dan walaupun saya baru ya main di YouTube baru 1,5 bulan mungkin ya saat ini, ya, saya baru masuk, itu pun karena dorongan Bang Agri Fanani, ya, ayo dong. Tapi memang saya tidak mau masuk ke YouTuber Nusantara. Saya ingin independen, saya ingin berjuang meluruskan hoax itu dengan cara saya sendiri, gitu ya. Nah, Pak Jokowi, ya, dengan kekuatan media massa, ya, di mana YouTuber Nusantara itu yang saya akan membantah dulu ya, framing pasti dibayar atau memang itu barisan yang dibentuk oleh Pak Jokowi dengan desain, itu sama sekali saya bantah, ya, teman-teman, ya. Saya terangkan karena saya tahu banget, ya, mereka adalah YouTuber yang memang mencintai Pak Jokowi, Mas Gibran, yang sudah lama, teman-teman. Mereka berjuang mendapatkan subscribe, viewers itu nggak gampang, sehingga dia kayak sekarang, ya. Itu semua teman-teman itu berjuang atas kecintaan mereka, nggak ada bentukan. Mereka memang dibayar melalui AdSense, ya, gitu ya. Nah, ketika momennya pas Pak Jokowi dihantam terus oleh para pembenci itu, ketika Pak Prabowo baru turun kan, Pak Jokowi baru turun, Pak Prabowo naik, itu kan mulai keras. YouTuber Nusantara bergabung, YouTuber ini bergabung membentuklah YouTuber Nusantara. Makanya baru 1 tahun kan ulang tahunnya. Nah, itu saya pikir itu adalah kekuatan besar, anugerah yang diberikan alam semesta kepada Pak Jokowi. Ya, saya meyakini itu sangat organik, ya, tanpa didesain, dibangun kekuatan itu sekarang oleh Pak Jokowi. Anugerah yang diberikan alam semesta ini tanpa harus dia desain, itu datang kepada dia, teman-teman. Saya melihatnya itu. Nah, saya melihat Jokowi is back ini adalah apa? Salah satunya itu alam semesta datang kepada dia. Itulah kalau kita menjadi orang baik, ya, teman-teman, orang yang tegak lurus, orang yang memiliki ideologi untuk kemaslahatan umat, itu pasti kayak gitu, teman-teman. Datang aja keberuntungan. Nah, kehadiran YouTuber Nusantara
datang melindungi Pak Jokowi sekarang sebagai kekuatan Pak Jokowi merupakan ya kehendak alam semesta yang memang itu sangat patut disyukuri oleh Pak Jokowi itu. Makanya saya bilang Jokowi is back dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa YouTuber Nusantara pun dia sudah kuat. Artinya pencinta dia sangat kuat. Akar rumput sangat mencintai dia, mencintainya. Tetapi dengan ditambah kekuatan ini, Jokowi is back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.